Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar pagi hari ini? Saya percaya kabar kita luar biasa sebab Tuhan Yesus kita luar biasa. Haleluya. Hari ini kita masuk dalam tema firman Tuhan, yaitu ikut arus itu mudah, lawan arus itu yang sukar, ya. Pelajaran firman Tuhan hari ini 2 Raja-Raja 15. Kita akan belajar 7 raja, ya. 2 raja dari Yehuda, 5 raja dari Israel. Kita baca ayatnya, yaitu dalam ayat yang ke-9. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ini Raja Sakaria, ya, Raja Israel. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan nenek moyangnya. Ia tidak menjauh dari dosa Yerobeam bin Nebat. Ayatnya yang ke-18, Raja Menahem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sepanjang umurnya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Ayatnya yang ke-24 sama juga, ya, Raja Pekahia. Ayatnya yang ke-28 sama juga. Ia melakukan apa yang jahat. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Satu hal yang penting dalam kehidupan ini adalah selalu saja ada teladan untuk orang berbuat jahat. Ya, di mana-mana hari ini, bahkan di media sosial, ya, di tayangan-tayangan di televisi kita, maka selalu saja ada teladan dari orang-orang yang berbuat jahat. Sampai ada sinetron di salah satu TV swasta, ya, dengan sebuah hashtag lagu "Ku menangis", ya. Selalu saja suaminya selingkuh lah, nanti ujung-ujung mati kena azab, ya. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Penting untuk kita mengerti bahwa lawan arus itu sukar, ikut arus itu mudah. Dan hari ini kita akan belajar sebuah prinsip kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih dosa dari Yerobeam bin Nebat? Kenapa 5 raja Israel semuanya Tuhan katakan bahwa mereka tidak menjauh dari dosa Yerobeam bin Nebat? Ternyata ketika kita bisa melihat, ya, review ulang pasal-pasal sebelumnya, maka dosa Yerobeam bin Nebat itu adalah dosa di mana ia tidak mau bangsa Israel, ya, 10 suku yang dia pimpin itu kembali menyembah Tuhan di Yerusalem. Nanti mereka kembali kepada pemerintahannya, keturunannya Daud. Jadi Yerobeam tidak mau. Akhirnya di Betel dan di Dan dia bikin ibadah yang baru, ya. Dia bikin anak lembu emas. Dia angkat imam menurut, ya, kehendaknya sendiri, bukan orang Lewi. Dia angkat menurut sesuka hatinya. Dan dia buat ibadah baru. Orang Israel pun berdosa. Dan menarik sekali, ini bagaikan virus COVID-19, ya. Satu orang berdosa, seluruh bangsa ikut berdosa pula, ya. Saya bacakan di dalam ayat 9 bagian C. Dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Menarik, ya. Satu tertular, yang lain ikut semua tertular. Jadi ini menjadi sebuah hal yang penting bagi kita. Mari lawan arus. Hari-hari ini ada banyak dosa-dosa yang sedang terjadi. Ada banyak paradigma-paradigma baru yang mungkin sedang tertular di setiap hati kita tentang model peribadahan, ya. Menarik sekali. Saya tidak sedang mengesampingkan bahwa ibadah online itu tidak boleh lagi karena memang sudah banyak gereja yang buka, ya. Ya, ngapain kita masih ibadah online? Ya, gereja udah buka dengan protokol kesehatan yang terbaik. Saya yakin itu. Tetapi saya sedang berbicara kepada setiap kita tentang bagaimana ibadah yang sejati, yaitu bukan hanya di hari Minggu tetapi setiap hari hidup kita. Karena ada banyak sekali orang mengesampingkan hal itu, menganggap yang penting sudah lapor wajib sama Tuhan. Doanya itu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, ya. Padahal Yesus berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Menarik Bapak Ibu Saudara. Jangan kita pakai ibadah yang baru, ya, demi alasan-alasan yang ada. Salah Bapak Ibu. Hari ini mari, apapun resikonya, apapun konsekuensinya, ketika Tuhan mengajakmu untuk bersekutu dengannya, taat akan perintah Tuhan. Makanya Raja Daud dengan jelas berkata dalam Mazmur, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Bapak Ibu Saudara, sudahkah engkau rindu akan hadiratnya? Mari hari ini, bukan hanya di hari Minggu, tetapi setiap hari dalam hidup kita, ambil waktu yang terbaik untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Jangan bikin ibadah baru, jangan bikin budaya baru, jangan bikin cara baru.
Yerobeam membuat dirinya berdosa, bahkan seluruh Israel berdosa pula. Kita juga melihat dua raja Yehuda, mereka sudah beribadah kepada Tuhan, tapi setengah-setengah. Ya, kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja 15 ini ya, ayat 4, ia beribadah pada Tuhan, tetapi bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Itu jahat di mata Tuhan. Tuhan sudah memilih satu tempat, yaitu Yerusalem, bait Allah. Tetapi mereka masih memilih tempat-tempat yang menurut sesuka hati mereka. Menarik Bapak Ibu Saudara. Jangan setengah-setengah, totalitas ya. Jangan ikut arus, lawan arus. Hari ini saya mau menutup renungan firman Tuhan pagi hari ini dengan sebuah ya kisah yang sangat indah. Kisah nyata pastinya dari ikan salmon. Kita tahu ya, ikan salmon adalah ikan yang rela untuk melawan arus. Mereka bermigrasi dari laut naik ke atas gunung ya. Untuk apa? Bertelur. Mereka lahirkan generasi pejuang di atas sana. Dan mereka akhirnya turun bersama anak-anak mereka. Dan kembali lagi nanti anak-anaknya pun akan naik untuk ya bergenerasi di sana. Jadi ini menarik Bapak Ibu Saudara. Hari ini lawanlah arus dalam setiap kehidupan ini. Jangan menyerah. Apapun tantangan yang berat dalam kehidupan kita, jangan takut. Tuhan bersama kita, God with us, Immanuel. Dia selalu menyertai kita. Percayalah ketika engkau terus lawan arus, tidak ikut arus, maka ada berkat Tuhan bagi keluargamu, bagi kehidupanmu. Kita lihat 5 raja Israel, 5-limanya itu mati dalam pemberontakan. Dibunuh oleh pegawainya sendiri, dihianati, begitu banyak masalah yang terjadi. Begitu juga raja-raja Yehuda, Raja Asaria kena kusta ya, karena dia setengah-setengah ikut Tuhan. Begitu juga Raja Yotam, dia malah diserang sama Raja Pekahia ya, dan raja dari Aram. Dia kalah dan dia mati. Jadi menarik Bapak Ibu, penting kita mengerti. Mari lawan arus, percayalah berkat, kekuatan, pertolongan selalu berlimpah dalam hidup kita. Satu hal yang penting kita mengerti bahwa dalam setiap hidup ini ya, lahirkanlah generasi yang terus berjuang. Ikut Tuhan sungguh-sungguh, militan totalitas. Ada kuasa Allah yang akan terus terjadi, tercurah bagi setiap kehidupan dan anak-anak kita. Percayalah,